Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, para pecinta Al-Quran, salihin salihat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Zat yang memberikan segala karunia, termasuk kesempatan kita untuk berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar, menghadirkan sekaligus membersamai Buya Hamka dalam menadaburi ayat-ayat Al-Quran. Dan kita masih di penghujung juz 2, yaitu surat Al-Baqarah. InsyaAllah dalam segmen ini kita akan tadabburi surat Al-Baqarah ayat 246, 247, dan 248. Mohon izin seperti biasa, saya bacakan ayat-ayat ini terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa in qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قالوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul adzim. Tidaklah engkau perhatikan dari hal pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Musa. Jadi ada orang dari sekalangan Bani Israel setelah Nabi Musa diutus, sudah wafat beliau. Mereka berkata kepada Nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di jalan Allah. Lalu sang Nabi berkata, apakah tidak akan terjadi kelak kalau diperintahkan atas kamu berperang, bahwa kamu tidak akan mau berperang? Lalu mereka menjawab, bagaimana kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami dan anak-anak kami. Tetapi setelah diperintahkan kepada mereka berperang, berpalinglah mereka kecuali sedikit di antara mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang aniaya. Dan berkatalah kepada nabi mereka, sesungguhnya Allah telah melantik. Berkatalah kepada mereka, nabi mereka, maksudnya nabinya yang mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah melantik untuk kamu Talut sebagai raja. Ya. Mereka berkata, adakah patut dia berkuasa atas kami, padahal kami lebih berhak dengan kekuasaan itu daripadanya, sedang dia tidak diberi kemampuan dan harta. Sang nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih dia di atas kamu dan telah melebihkannya keluasan daripada pengetahuan dan tubuh. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi mengetahui. Berkata kepada mereka, nabi mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya adalah bahwa akan datang kepada kamu tabut itu. Di dalamnya ada sesuatu yang menenteramkan hati dari Tuhan kamu, dan sisa dari apa yang ditinggalkan keluarga Musa dan Harun yang dipikul akan dia oleh malaikat. Sesungguhnya pada demikian itu tanda bagi kamu jika kamu sungguh orang beriman. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, Buya Hamka memberi segmen kumpulan 3 ayat ini dengan judul memilih pemimpin. Pada subjudul ini kita kalau boleh memberikan judul adalah estafet. Karena ada
sekelompok dari Bani Israel sudah lama ya, semenjak kematian Nabi Musa alaihissalam, wafatnya beliau, mereka datangin Nabi yang di dalam tafsir ini berbeda-beda namanya. Ada yang mengatakan Nabi Syam'un, ada yang mengatakan Nabi Samuel, ada yang mengatakan Nabi Yusha, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ingin menggambarkan kepada kita bahwa mereka menghadap Nabi itu tujuannya supaya ada raja. Dan mereka sebenarnya begini, karena yang datang kepada Nabi itu al-mala itu kalangan elit. Mereka inginnya saat menghadap Nabi, kami yang ada ini pilih dong salah satunya supaya jadi penguasa. Jadi mereka dari awal itu niatnya adalah ingin mengambil keuntungan itu. Lalu ternyata Allah mengutus atau menunjuk Talut yang orang biasa sebagai raja mereka. Dan tentu mereka menolak. Kok kenapa Talut yang orang biasa yang jadi raja? Bukan kami yang menghadap dan punya inisiasi ini. Dan inilah yang kemudian menjadi pangkal masalah ketika orang-orang yang menginginkan kekuasaan justru dijauhkan Allah dari kekuasaan, dan Allah lebih memilih Talut karena diberikan kemampuan lebih di bidang pengetahuan dan juga kemampuan lebih secara fisik. Bagaimana penjelasannya lebih lanjut? Insya Allah kita akan kembali setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita kembali. Masalahnya Talut ini adalah orang biasa. Dia tidak dikenal sebagai orang yang dianggap mampu. Kalau bahasa sekarang nih orang udah underestimate aja. Loh kok Talut sih? Kok bukan kami? Kan kami yang menginisiasi, harusnya ada raja yang mengajak kami berperang. Kenapa Talut? Tapi sang Nabi tadi itu menjawab ya, bahwa ketika Anda mengatakan Allah tidak memberikan keluasan harta, tapi Allah memberikan keluasan, dikatakan fil ilmi wal jism. Jadi memang syarat seorang pemimpin itu dia punya kemampuan secara intelektualitas dan juga fisiknya sehat. Karena dua itu penting ya. Tentu di samping itu adalah moralitas, yang itu sudah pasti. Karena kalau ada orang pinter, baik tapi sakit-sakitan, ya nggak bisa mimpin. Ada orang sehat, pinter tapi tidak punya moralitas, menindas. Ada orang sehat, moralitasnya bagus tapi ilmunya tidak ada, ya ditipu oleh bawahannya. Maka sesungguhnya bastotan fil ilmi wal jism itu menjadi syarat utama seseorang untuk memimpin. Dan itu kemudian dilihatkan. Nah, supaya orang-orang Bani Israel itu juga menerima, maka sang Nabi mengatakan begini, Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Bahwa di antara ciri-ciri bahwa nabi yang raja yang dipilih oleh Allah itu adalah benar, maka akan datang tabut. Nah, tabut itu nanti berisi peninggalan Nabi Musa. Jadi tabut itu kalau bahasa kita kotak lah. Kotak wasiat atau kotak pusaka. Yang pusaka itu ketika didatangkan akan mendatangkan sakinah. Sakinah itu adalah kata lain dari ketenangan yang dalam Al-Quran dibahasakan banyak sekali ya. Ada tumaknina, ada sakinah. Tetapi begini, sakinah itu adalah ketenangan yang dikaruniakan Allah setelah kecemasan. Makanya biasanya ayat-ayat sakinah itu terkait dengan kondisi-kondisi chaos. Karena itu rasa-rasanya kurang tepat kalau kita misalnya membahas sakinah untuk orang-orang yang baru nikah. Karena dalam pernikahan itu kata-kata sakinah tidak disebut sebagaimana dalam keadaan berperang. Karena kalau surat Ar-Rum ayat 21 itu tidak ada kata sakinah. Adanya adalah dalam bentuk kata kerja. Litaskunu ilaiha. Supaya suami dan istri itu berusaha secara progresif untuk mendatangkan ketenangan di tengah rumah tangga mereka, dan Allah kasih bekal itu dengan mawaddah dan rahmah. Tapi beda dengan ini. Kalau fihi sakinah itu dalam keadaan seseorang chaos, dalam seseorang berperang, Allah perlu menyuntikkan langsung kata-kata sakinah. Maka kita akan mendapati kata sakinah dalam bentuk adjective noun atau dalam bentuk kata benda
atau kata sifat yang seperti ini itu selalu terkait dengan peperangan, terkait dengan eksistensi. Karena sakinah ini Allah munculkan kalau di dalam ayat ini itu terkait dengan tabut. Tabut itu kalau bahasa hari ini disebut pusaka. Kalau kita ngelihat itu langsung ada callback memori kita. Kita ditarik kepada masa lalu kita. Mohon izin, mohon maaf kalau kita berada di Raudhah dan kemudian melewati makam Rasulullah, maka itulah yang disebut dengan sakinah. Kita langsung terasa teringat Nabi, kita bisa meneteskan air mata. Kita melihat Ka'bah. Itu bukan Ka'bahnya itu benda biasa, tapi suasana hati kita itu terbawa. Itu yang disebut dengan sakinah. Seseorang yang mungkin punya cincin nikah ya, cincin nikah itu simbol bagi dia. Seseorang yang kemudian di rumahnya dia punya peci ayahnya yang sudah bulukan, ayah yang sudah meninggal puluhan tahun lalu, tapi itu sakinah, mendatangkan pusaka yang luar biasa. Kita melihat sangsaka merah putih yang dikibarkan pada saat kemerdekaan, itu sakinah. Kita bisa mendengar sebuah cerita lain ya, ada seorang bisnismen sukses yang kemudian membiarkan seonggok becak di belakang rumahnya untuk dimuseumkan, itu supaya dia setiap melihat itu ada ketenangan, dia melihat perjuangannya di masa lalu. Maka tabut itu berisi peninggalan Nabi Musa. Ada yang mengatakan tongkatnya, ada yang mengatakan bajunya, ada yang mengatakan Tauratnya, dan itu ikhtilaf para ulama, dibawa oleh malaikat untuk didatangkan kepada Tolut dan ditunjukkan kepada Bani Israel. Fihi sakinah. Ketenangan itu menjadi sangat penting karena ini pada masa perjuangan. Maka kalau kita hari ini berjuang, kita perlu punya sakinah itu. Dan sakinah itu bentuknya bisa macam-macam. Dan kita tidak mengkultuskan benda, tapi benda itu adalah sarana Allah menurunkan sakinah. Makanya kata-kata fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Maka ini menarik ya, karena nanti ini relate, Buya Hamka sendiri juga berbicara terkait dengan kondisi di Palestina, dan ini Nabi Samuel yang pada saat itu berhadapan dengan Bani Israel, ini seolah-olah juga yang terjadi hari ini. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang sekarang mendiami Palestina itu adalah Bani Israel betulan, ya bisa jadi sisa-sisa Bani Israel yang bermental penjajah dan mereka melupakan masa lalu mereka. Mereka tidak tahu sesungguhnya dengan kezaliman yang mereka sebabkan nanti akan kembali kepada mereka. Masih ada keberlanjutannya, insya Allah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, kata sakinah di sini terkait dengan tabut yang oleh Buya Hamka di sini menghadirkan tafsiran bahwa tabut perjanjian Allah. Jadi menurut umat Yahudi zaman Nabi Musa, Allah menyuruh membuat tabut bernama tabut perjanjian Allah yang dihormati sebagai perlambang Bani Israel, memusatkan perhatian mereka untuk menyimpan perjanjian-perjanjian Bani Israel dalam naskah ya. Maka sehingga nanti ada yang mengatakan ini naskah-naskah Taurat juga, yang tabut perjanjian ini bersama naskah asli Taurat habis terbakar ketika kemudian Nebukadnezar Raja Babil menjarah Yerusalem dan membakar haikal rumah suci yang didirikan oleh Nabi Sulaiman. Tapi kata Buya Hamka, dalam tafsir-tafsir banyak cerita Israiliyat. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mempercayai 100%. Intinya begini, di dalam tabut itu ada ketentraman. Dan tentang sakinah pula, saya bacakan tafsiran Buya Hamka. Sakinah berarti ketentraman dan rahmat. Dapatlah kita memahamkan bahwa setelah melihat tabut itu datang, orang Bani Israel menjadi tentram hatinya. Dia laksana perlambang di dalam peperangan yang tengah mereka hadapi. Akan tetapi beberapa tafsir telah membawakan pula berbagai riwayat tentang sakinah ini. Ya, ini tentu saya tidak akan sebutkan karena banyak. Jadi intinya begini. Ada satu hal yang membuat kita tenang dalam berjuang. Yang pertama, kita percaya pada pemimpin. Yang kedua, ada simbol pemersatu. Dan di sini simbol pemersatunya itu dikatakan sebagai sarananya adalah
tabut. Nah, dalam tafsiran Ibnu Abbas, sakinah itu diartikan bukan ketentraman tetapi rahmah, ya. Atau tafsiran Ibnu Abbas juga menartikan sakinah tumaknina. Sakinah adalah membuat mereka tentram. Sakinah disebut juga al-waqar, kerendahan hati terhadap pertolongan Tuhan yang supaya memenangkan mereka menghadapi musuh. Jadi bukan jaminan, tetapi punya kepercayaan bahwa mereka akan menang. Dan itu poin pentingnya adalah mindset. Jadi mindset kita akan mengendalikan fisik kita. Makanya sebenarnya hari ini banyak terjadi penyakit itu dimulai dari terganggunya mental health, kesehatan jiwa, kesehatan mental. Sehingga mental kita itu akan berpengaruh. Kalau kita kemudian mengatakan, aduh saya nggak enak ini, badan lagi nggak enak. Itu kita munculkan, itu memerintahkan otak kita bahwa kita mengakui sedang sakit. Tapi begitu kita rasanya nggak nyaman, ini paling pegel-pegel biasa. Kita relaksasi lalu bersyukur, kita merasa nyaman, maka otak kita akan mengendalikan, melawan fisik kita yang sebenarnya kurang istirahat atau sedang terbebani banyak hal, menjadi melawan itu. Maka itulah yang disebut dengan tumaknina. Di sini banyak tafsiran kata Buya Hamka. Ada yang mengatakan pecahan batu, ya. Ada yang mengatakan lagi tongkat Nabi Musa. Ada yang mengatakan ini. Ada sisa warisan Nabi Musa di dalam tabut tersebut. Maka sisa itu ya tadi seperti pusaka. Dan ini juga penting. Hal tersebut terjadi pada saat Rasulullah SAW di perang Uhud. Ketika orang-orang mengatakan Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Itu kan langsung mentalnya down. Maka itu kan dimunculkan karena serangan balik dari Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum Islam. Naik ke Jabal Rumah, lalu dipukul, dibunuhlah para pemanah yang tersisa karena yang lain sudah turun ke bawah. Lalu orang-orang dipanahin dari atas. Abu Bakar beristihad, Nabi Muhammad harus ditarik, kalau tidak bisa meninggal dunia kena panah-panah itu. Nah, ketika Nabi Muhammad tidak ada, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Maka kemudian mental menjadi drop, maka cara menaikkan lagi Nabi Muhammad dimunculkan. Sehingga mereka tenang, oh masih hidup kok gitu. Nah, itu juga terjadi dalam peperangan Mu'tah. Rasulullah menyerahkan bendera peperangan pada 3 orang. Ja'far gugur, kalau gugur kemudian Zaid, ya. Kalau dia meninggal, Abdullah bin Rawaha, setelah itu tidak ada lagi. Pemimpin tidak ada. Maka Khalid bin Walid itu kemudian memegang bendera karena simbol. Kan pasukan tidak tahu itu. Kan yang tahu Rasul pemimpinnya, ini kalau tidak Ja'far meninggal diganti Zaid. Kalau Zaid meninggal diganti Abdullah bin Rawaha. Ketika bendera jatuh, itu kan simbol. Ketika bendera jatuh, maka bendera diambil Khalid sebagai pemimpin. Lalu dia menyelamatkan orang-orang. Sehingga itu simbol. Ketika simbol masih ada, orang, masih ada. Sehingga mendatangkan ketenangan. Itu yang disebut kemudian sebagai pemersatu. Nah, sebelum kita berpisah para pemirsa, apa yang kita ambil dari pelajaran estafet kepemimpinan? Karena pemimpin itu cerminan rakyatnya, cerminan bangsa itu sendiri. Kalau kita ingin pemimpin yang berkualitas, maka kualitas kita harus kita perbaiki. Tapi ada kalanya juga bangsa yang sudah baik secara grassroots-nya dicoba oleh Allah dengan pemimpin yang tidak baik. Maka itu juga nanti adalah bagian dari pendewasaan. Tapi yang lebih penting adalah ketika seseorang bernafsu untuk memimpin, berkuasa, Allah akan kirim yang lebih baik dari orang seperti itu. Ini pembelajaran yang terjadi ketika seseorang menggunakan standar materi seperti hanya diangkatnya Tolut sebagai raja. Apa nanti yang terjadi pada kisah Tolut? Insya Allah nanti kita akan bahas di lain waktu. Untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita, kedaulatan bangsa kita dengan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.